Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini adalah latihan mengurai wazan madhi mazid tafa'alah, merupakan materi jilid 4 Amthilati halaman 25. Wassami'u as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi ay ba'dal kunuti fafi bimakna ba'dah kama taqaddama nadhiruhu. Kasyifatus Syajah Soifah 73. Wasami'u adapun yang ketujuh dari sunat apanya sholat, as-sholatu yaitu membaca sholawat, wassalamu dan memohonkan salam, memohonkan keselamatan, ala nabi atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat semoga menambahkan rahmat siapa? Allahu Allah menambahkan rahmat alaihi pada kanjeng Nabi, wasallama dan semoga menambahkan keselamatan siapa Allah, wa alihi dan keluarga Nabi, wa sahbihi dan pada sahabat Nabi. Membaca salawat dan salam ini pada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi termasuk sunat apanya sholat, fihi yaitu di dalam kunut. Yang dimaksud di sini ay ba'dal kunuti, di dalam setelahnya kunut. Fafi maka adapun fi di sini fi bimakna ba'dah dengan menggunakan makna ba'dah, yaitu membaca salawat dan salam pada kanjeng Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi ba'dal kunuti, di dalam setelahnya kunut. Itu yang dimaksud fafi bimakna ba'dah. Kama sebagaimana keterangan silahnya ma taqaddama yang sudah lewat apa nadhiruhu perbandingannya. Yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah lafal taqaddamah, adalah fi'il madhi mazid ikut wazan tafa'alah, taqaddamah. Kita urai wa yang terdapat dalam lafal wasabi'u di sini adalah huruf ataf. Dasarnya fal atfu mutlaqan bi wawin thumma fa hatta am au kafika sudkun wa wafa. Macamnya huruf ataf berupa wa dan fa, thumma dan au am dan juga kata hatta. Jadi wawunya adalah wawu huruf ataf, yaitu ataf pada lafal sebelumnya. Semua huruf termasuk huruf ataf hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana, dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Semua huruf termasuk huruf ataf, begitu pula huruf jar itu hukumnya mabni. Nah, mabni apa wa? Wa adalah mabni fathah. Artinya mabni itu adalah tetap. Jadi selamanya huruf ataf wa dibaca dengan fathah. Itu yang dimaksud dengan mabni, tetap. Wa dalam istilah amsilati kita sebut di sini disebut titik.
Nah, as-sabi'u berarti awal kalimat. Kita sebut titik, berarti awal kalimatnya adalah as-sabi'u. Perlu diketahui dalam materi jilid 3 sudah disampaikan, jadi dimohon mengikuti materi dari awal dengan tujuan bisa faham terhadap yang disampaikan. Pada materi jilid 3 di bagian awal sudah disebutkan bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada adalah ma, man, la, hal, abal, amma, walakin, wa, fa, tumma, ala, innama. Ma, man, la, hal, abal, amma, walakin, tumma, wa, fa, ala, innama. Itu disebut bayangan titik, atau jika ada dua titik maka disebut titik koma yang menyertai mubtada. Seperti apa titik koma itu? Wa amma, wa titik, amma titik, maka sebutannya adalah titik koma. Fa amma, fa titik, amma titik, fa-nya maka keduanya ini bila ada dua titik bukan disebut dengan titik-titik tapi sebutannya adalah titik koma, berarti setelahnya ini adalah awal kalimat. Fa ammal ladzina, berarti awal kalimatnya adalah ladzina. Fa dan amma disebut titik koma. Itu maksudnya. Nah, sekarang dalam lafal was-sabi'u, wa disebut titik, as-sabi'u adalah awal kalimat. Mari kita bahas as-sabi'u. Dalam membahas setiap lafal adalah melalui rumus utama. Sebagaimana sudah kita mulai dari jilid 2. Jilid 2 itu sudah belajar membedakan isim. Rumus utama. Bedakan setiap lafal antara a isim, b fi'il, c huruf. Itu maksudnya. Jadi sekarang membedakan lafal as-sabi'u ini yang terdapat di sini apakah termasuk kalimat isim, kalimat fi'il atau huruf. Nah, di dalam amsilati isim itu sudah disebutkan pada jilid 2. Di mana ciri-cirinya maksud saya adalah ada 5. 1 bari i'rab jar, 2 karena tanwin, 3 karena ada alnya, 4 karena berada setelah huruf nida, 5 musnad ilaih. Seperti apa musnad ilaih? Fa'il dan mubtada. Artinya fa'il pasti berupa isim dan mubtada juga pasti berupa isim. Itu musnad ilaih. Kembali pada yang tadi ciri isim yang pertama yaitu bari i'rab jar. Bari i'rab jar itu ada 3. Ada kalanya berada setelah huruf jar, ada kalanya menerima i'rab jar itu karena menjadi mudhof ilaih, ada kalanya bari i'rab jar karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Jadi ada 3 sebab bari i'rab jar. Karena huruf jar, karena menjadi mudhof ilaih, karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Adapun tanda jar itu tidak mesti berupa kasroh. Melihat pada bentuk lafal itu sendiri. Ada jarnya yang menggunakan ya, yaitu isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Ada jar yang dikira-kirakan, seperti pada isim maksur, dikira-kirakan pada alif. Ada yang jar itu dengan kasroh, itu yang terdapat pada lafal bila lafalnya itu berbentuk jamak muannats salim atau jamak taksir. Itulah bentuk atau beberapa tanda-tanda jar. Nah, sekarang kembali pada lafal as-sabi'u di sini. As-sabi'u dalam rumus utama kita bedakan dari ciri-ciri yang tadi itu
apakah termasuk isim, fi'il atau huruf. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafdhan bima minal alamati riza. Bedakan dulu isim, fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim, fi'il, huruf. Dengan melihat tanda-tanda tadi, as-sabi'u adalah isim. Ciri apakah sehingga lafal as-sabi'u ini isim? Cirinya adanya al. Tadi sudah disampaikan bahwa ciri isim ada 5. 1 bari huruf jar, 2 adanya tanwin, 3 adanya al. Dasarnya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal. Tanda isim dengan jar, tanwin, al, nida dan musnad ilaih contoh fa'il mubtada. Jika yang kita jumpai ternyata isim, sebagaimana lafal as-sabi'u ini isim, ciri isimnya adalah al. Nah, maka terapkan rumus A1, A2, A3. Sekali lagi, jika lafal yang kita jumpai ternyata isim, maka terapkan rumus A1, A2, A3. Rumus A1. Bila isim, bedakan antara ma'rifat nakirahnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya. Maka langkah berikutnya adalah membedakan as-sabi'u ini ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, begitu pula mufrad musanna atau jamak. Itu rumus A1. Tentunya dengan tanda-tanda nanti. Dilanjutkan rumus A2. Rumus A2. Setelah membedakan ma'rifat nakirah, mabni mu'rab, mudzakkar muannas, mufrad musanna jamak, rumus A2-nya adalah tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus. Apakah as-sabi'u termasuk isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau bukan ketiga-tiganya, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar. Lah, kalau demikian maka yang menentukan kamus. Yang ditentukan kamus itu apa saja? Masdar madi 3 huruf, masdar mim jamak taksir jamid. Rumus A3. Jadikan susunan lafal menjadi mubtada, khabar, pelengkap. Mubtada, pelengkap, khabar. Bila ada titik maka menjadi titik mubtada, khabar, pelengkap, titik mubtada, pelengkap, khabar. Inilah jika kita menjumpai lafal tersebut itu ternyata isim, maka penerapan rumus yang kita gunakan di dalam mengurai lafal tersebut adalah A1, A2, A3.